Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Pak Huda, saya Musa, yaitu dari PCM Karangpilang untuk mewawancarai tokoh Muhammadiyah di sekitar PCM Karangpilang. Nah, jenengan itu termasuk dalam ketua PCM Karangpilang, gitu. Periodenya tahun 90 2000. 90 sampai 2000, berarti 2 tahun, 2 periode. Ya. 2 periode. Kemudian saya ingin minta izin ke jenengan untuk mewawancarai bahwa nanti akan diikutkan lomba di PDM tentang penulisan tokoh Muhammadiyah di Surabaya. Nah, yang pertama saya ingin Bapak untuk menceritakan nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir jenengan di mana. Monggo. Saya ini nama saya ya Samsul Huda itu. Gelarnya? Gelar Kaskola. Saya karena saya ini sama ayahmu itu sampai digelari om pabrikan. Ya karena ya saya sama ayahmu itu apa istilahnya? Karena akrab dari pemuda, terus sampai kemana-mana itu berdua terus. Nah, saya ikuti itu juga Pak Yasin, tokoh Pak yang ngisi banyak itu Pak Yasin almarhum itu. Saya pengajian ke mana, ke daerah utara itu saya ngikuti terus Pak Yasin. Terus ya karena aktif nggak ada orang, mungkin nggak ada orang yang mau, akhirnya ya saya ke dapur. Nah, waktu saat pemuda itu saya diserai waktu ngaji itu kan saya aktif kan, termasuk saya ini Pak Joko itu aktif di pengajian, Pak Akad pagi, pengajian waktu itu menunya untuk pimpinan, tapi Kajian pimpinan itu ya? Iya, jadi memang untuk pimpinan harus ngaji di situ gitu loh. Nah, saya termasuk bukan pimpinan, tapi waktu itu saat pemuda. Nah, saat pemuda saya sama ayam itu karena kelihatan aktif, yaitu pengajian namanya Pak Burhan almarhum itu manggil saya habis pengajian itu, ada lurus ini. Bapak Yasin kalau nyuruh Joko kak, si pancet Joko aja gitu. Terus saya wis cekel saja sekolahan kamu cekel, tapi kan kudu hati-hati menyekel sekolahan ini. Jadi waktu saya di pemuda sudah diserahi badismen apa ya, bagian pendidikan, bukan majelis, masih bagian itu diserahi. Tapi sing depi itu banyak sarjana loh ya, hati-hati. Terus karena ya, pergerakan itu saya jadi teman-teman untuk ngelurusnya sekolah ini semuanya sesuai dengan kaidah di Muhammadiyah. Tapi karena sekolah itu banyak yang ya istilah sakar PDW ngurusnya itu, akhirnya terus kita tertibkan. Pertama bikin laporan, tolong laporkan satu kondisi sekolahan, dua keuangannya. Kalau keuangan itu sekolah sudah tertib begini, keuangannya sudah tertib ya monggo gitu, tapi nggak ada yang tembus gitu loh. Sampai saya bikin form sendiri, ini istilahnya bahasa kasarnya itu, kalau sekolah ini punya uangnya ada sisa berapa, kalau punya utang berapa gitu, itu nggak tembus. Akhirnya terus bahasa sekarang itu dereformasi SD-nya diganti kepalanya. Waktu dulu kepalanya itu kan ada SMP sama SD itu dirangkap oleh satu orang. Terus SMA, SMP, terus ya itu kita ganti SMP sama SD dulu kan. Kita itu ngerawat 2 SD. SD Bedurus yang di apa? Di 15 itu sama SD 22. Terus kita tertibkan, sudah tertib. Kita kekurangan toko, siapa ini? Akhirnya terus naik Bukasiati, ya Bukasiati untuk 15. Terus SD-nya itu dulu itu siapa? Bukan Pak Anies itu. Agak-agak sini ya Pak Anies maunya kan ngajukan Bu Nurul gak berani. Akhirnya Pak Anies dipaksa, terus Pak Anies naik kepala sekolah. SMP-nya ganti dari Pak Nadi ke Pak Agus Broto. SMA sudah tetap sudah SMA sekolah terus sudah mulai tertib.
sekalipun masih bincang-bincang tapi sudah mulai tertib gitu kan. Tapi sudah terus kemudian waktu di Pemuda saya punya megang pendidikan sama Pak Joko, sama Pak Mawardi, sama banyak teman yang kita gerilya ke Gunungsari, ya, ketemu Pak Imam Syafi'i, ketemu Pak Agus Wondo. Itu sebagai awalnya setelah sekolah sudah agak sedikit tertib, terus saya ngucap lagi-lagi nggak ada toko, kekurangan toko, ngucap saya kepilih gitu loh. Saya kepilih, sebetulnya bukan saya yang naik tinggi itu Pak Joko, hanya selesai satu suara nggak salah. Pak Joko sampai Mas Dang gitu. Terus itu ngurusi di PCM itu. Nah, PCM saya mulai istilahnya yang rembuk merangkak istilahnya. Nah, terus PDM Pak Yazid. Nah, Pak Yazid ini sangat tertib sekali administrasinya. Pak Yazid sama Pak Saifuddin sekretarisnya itu tertib sekali. Nah, waktu itu kan administrasi tertib semua, harus ada pendiriannya, harus ada SK, semuanya itu harus tertib. Pak itu sampai ambil putus saya itu Pak Joko ya kan, gak usah ngurusin kenceng-kenceng gitu kan, lu kapan mana gitu loh, ya dikencangi sama Saifuddin sama Pak Yazid. Lah itu kan musuhnya banyak Pak Yazid. Tapi kan sebagai ya saya ngikuti terus alurnya Pak Yazid. Organisasi itu begini, karena muktamar itu biayanya nggak sedikit ya, nggak sedikit. Kita harus taat dari hasil muktamar lewat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya itu ya, cuma itu pegang kita. Terus setelah di PCN seperti itu ada tokoh-tokoh yang paling termasuk Pak Baroyes. Setelah saya satu periode sudah selesai, ngucap lagi, saya kepilih lagi. Memang saya suara terbanyak, tapi ya apa sekali ya, saya lagi-lagi nggak ada toko lain. Saya saono ya akhirnya saya jadi, tapi dengan belajar dari Pak Yazid, Pak Udin dan tokoh-tokoh yang lain ya, pegangnya nggak ada lain kecuali dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan buku pinternya Muhammad cuma itu. Berita resmi Muhammad kita pegang itu sama Pak Joko. Memang saya itu kemana-mana ya seperti saudara kandung saya Pak Joko itu, sampai Pak Januri, sampai sekarang Pak Januri sakakno sampai niku dulure Pak Joko. Nah, akhirnya ya seperti itu. Terus 2000, sebelum 2000 habis ngucap habis ngucap ke 295 ke 2000 saya kepilih lagi. Terus Barois itu pesen ya kon PCM itu duwe rumah sakit loh ya Muhammadiyah kudu kan. Ya itu lahannya kemana dalam kondisi miskinnya seperti ini, kita itu harus itu. Akhirnya di Barois jual rumah, kita dikasih uang 96 juta. 96 juta itu waktu sebelum tahun gonjang-ganjing 98 itu. Ngambil uang yang sudah dititipkan di BCA sepanjang, tapi berita itu waduh seperti itu. Nah, akhirnya mau kolab dari 98 itu, uang diambil dibawa ke Bank Exim nggak salah, ke Pemuda itu. Mobilnya Pak Syarif, pickup itu Warisun itu naik di belakang, yang supirnya Pak Syarif, yang bawa uang Pak Aher. Itu satu tas itu, 190 juta satu tas. Jadi satu tas itu. Nah, saya yang ngikuti di belakang, ikuti pakai mobil itu, pindah uang dari Bank BCA pindah ke Exim Pemuda. Hitung-hitung uang itu zaman waktu itu masih sulit, sampai siang sampai maghrib baru selesai ngitung uang 96 juta dimasukkan ke sana. Laki-laki itu terus Biyung sudah kita bisa Biyung setelah ngucap kedua, periode saya yang kedua itu setelah ngucap terus saya serahkan ke Biyung. Ini sudah
resmi PCM Wiyung. Kita serahkan nggak salah cuma nggak sampai berapa, nggak sampai 1 juta itu Wiyung itu kita serahkan. Ini uangnya Wiyung kita serahkan, dikembangkan oleh Wiyung sampai sekarang. Oke. Oke, tapi terkait tempat tanggal lahir, Pak. Tempatnya saya ini Surabaya, Surabaya. 14 Januari 56, Di mana berarti umurnya sekarang menjelang 70. 70-an guys. Oke. Alhamdulillah masih sehat guys. Oke. Kemudian latar belakang keluarga dan pendidikan dari jenengan. Saya pendidikan jadi tadi cuma SLTA, SLTA. tapi ya karena istilahnya ke apanya istilahnya ngajinya itu tadi ngikuti ya, cuma nambah ilmu di situ aja Pak Joko. Hanya waktu dulu ada pengajian kemana itu sampai ke ada Pak Fakrudin kemana itu saya kejar sama Pak Joko naik sepeda motor yang tahun 83, 84 itu Astrea itu pengajian ke semua apa Mulyosari kemana itu saya ikuti terus itu ngaji. Ya ada dulu itu kan Pak Akhir masih apa ya masih sehat tadi sering diundang ke Surabaya itu. Terus tadi jenengan bergabung sama dia tahun 90 nih yang jadi PCM. Sebelumnya itu saya kan Muhammadiyah. itu jadi di pemuda itu. Itu tahun berapa tuh? Tahun 84 nggak salah. 84. Berarti kan Sampai 80 saya sudah aktif 84 pemuda itu saya terkepilih jadi ada apa orang mendadak akhirnya saya ditembak itu istilahnya sih hasil musyawarah itu terus muswil pemuda saya sebagai utusan di situ. Jadi sekarang dari teman saya cuma Ansori ketulus itu sing bareng aku, tapi Pak Ansori waktu di pecah itu sudah nggak di masih nggak ikut bergabung ke PCM tapi aktif di sekolahan sebagai apa ya muadzin. Iya di situ. Terus pengalamannya pertama kali Bapak di cabang langsung jadi ketua atau Langsung ketua. langsung ketua? Berarti tidak ada pengalaman lain ya? Ya tapi sebelum itu kan kita ikut pengkaderan di pemuda itu nanti ada oleh daerah. Di pemuda langsung ke ketua Muhammadiyah. Iya, di ketua di pemuda juga ketua. Juga. Ketua sudah ketua, terus di PCM juga ketua. Ya laki-laki karena nggak ada orang gitu. Tapi cuma dasarnya cuma keberanian dan ketulusan itu. Terus apakah ada tokoh yang menginspirasi dari pimpinan pusat Muhammadiyah? Gimana? Adakah tokoh yang menginspirasi Ya, jenengan? Pak HR itu satu-satunya itu Pak HR itu bukunya yang saya buka, saya bikin sampai sekarang buku 40 apa ya tuntunan sebagai warga Muhammadiyah gitu. Bahwa itu ya cuma buku kecil itu dulu inspirasi saya sama Joko itu. Oh, caranya bertata-tata begini, caranya setel radio begini, caranya itu Terus nerapi itu. dari situ, dari itu istilahnya kita itu disiplinnya mulai agak disiplinnya di itu. Nah, jadi sampai dulu di pemuda itu ada bahasanya itu ojo kita itu selalu nyari apa uang minta gitu loh. Akhirnya pemuda dulu sampai punya kebun itu. Jadi dari hasil Ansori yang muter uangnya itu punya kebun ya di desa itu sampai punya karena hasil dari kalennya dari pemuda sendiri nggak pernah minta-minta gitu. Kambing. Nggak pernah minta-minta sama. Kambing. Iya. Kambing. Ya, kambing itu Ansori dulu yang muter keuangan. Terus kemudian bagaimana suasana dakwah Muhammadiyah pada saat itu? Ya, Sekitar tahun 90. memang agak asing dari kondisi itu orang tertentu saja sangat terbatas itu jagoan kita. Setelah melatihan ditetapkan dari kita Boyong sebagai sentralnya di Kemelaten itu mulai berkembang sudah pelan-pelan berkembang itu Pak Yazid lagi untuk saya hati-hati ya hati-hati Burimu agak muda tapi jiwanya itu ke Muhammadiyah itu masih laki-laki masalah uang gitu loh kayak berebut gitu loh. Saya Pak Yazid ngomongin di telepon hampir 1 jam lebih tuh
ngomong hati-hati, cuma hati-hati ya, sing belum ketularan itu cuma karampilang sama PJM Tandes, yang lain sudah ketularan, sudah tabrak-tabrakan gitu. Tapi karampilang masih belum gitu. Pelan-pelan ya kita ikuti. Kalau kondisi itu memang tantangannya banyak. Tadi jabatannya yang pernah pemuda ketua, terus di majelis bagian pendidikan sebagai ketua, juga sekretarisnya ayahmu juga, terus masuk ke PJM juga ketua. IPM-nya? IPM enggak. Makan apa suci? Enggak ya? Enggak, tahu suci enggak. Hizbul Waton juga enggak? Kenapa? Hizbul Waton? Enggak juga. Oke. Adakah kegiatan yang berkesan ketika jenengan di PCM? Ya berkesan itu ya mesti ada sih. Tapi ya lagi-lagi kebersamaan itu apa ya, masih ada yang apa ya, rapat nggak komplit itu. Nggak komplit terus. Tapi sudah janjinya Pak Fer, ayo diwakafno waktu kita untuk rapat, jadi 1 minggu harus ada. Terus diwakafno waktu kita itu. Akhirnya ini rapat ya memang sering nggak komplit, tetapi sudah dari keyakinan kita sama Pak Joko itu, mewakili saya Pak Joko, Pak Her itu yang mau di organisasi Pak Her, aktif gitu. Ya terus akhirnya pelan-pelan sekolah, cuma satu-satu amal usaha yang kita bisa kita kembangkan aja cuma sekolahan itu, yang lain itu masih apa ya, bertahap lah. Yang kita fokusnya ke sekolahan sampai pernah SMP itu gurunya habis. Tahun berapa nih Pak? Berapa? Tahun berapa tuh? Tahun sebelum 90 itu. Ya karena saya di pendidikan itu, saya Pak Joko itu musuhnya tak wakai itu. Terus saya lapor ke Pak Haji. Pak Haji jangan apa nih, saya ini di pas sekolahan itu banyak yang mundurkan diri, dan guru itu habis guru, terutama SMP. Terus Pak Haji ngomongnya apa? Apa-apa, sampah biar lebih tahu Sabtu Minggu Senin. Loh, jawabannya banyak ngomong. Itu. Iya. Terus waktu dakwah terpadu kita itu ya. Sebelum di PJM-nya itu sudah memang angkatan pemudanya dulu sama angkatan mudanya tampil. Seperti itu. Terus kemudian tantangannya apa Pak? Kira-kira? Di Muhammadiyah itu ya terlibat administrasi, cuma satu, administrasi aja sama keuangan. Sebenarnya administrasi tertib, keuangan tertib, coba buat aman ya? Iya aman. Karena seperti itu. Kemudian tadi jenengan sudah berkontribusi ya di Muhammadiyah tentang pendidikan, kemudian sudah di ketua Muhammadiyahnya ya, PCM ya. Terus kemudian bagaimana caranya PCM Karangpilang ketika itu menanggapi amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah ada kendala? Kendala sih enggak ya, karena pahamnya orang yang kita ajak itu masih itu ya, kita punya terus ya dari yang ada yang di majelis-majelis itu. Berarti pahamnya belum sama gitu ya? Iya. Terus kita apa ya, kebersamaan nih kita pegangi betul itu sama Pak Joko itu. Hati-hati ya kita itu. Jadi sebelum rapat rutin tiap minggu itu kita itu naik, kalau ketemu dimanapun bahas PCM jadi lomba. Nanti kalau rapat tinggal bunderi saja gitu. Itu cirinya di itu. Jadi memang hasil rapat itu hasil keputusan di rapat. Tapi sebelum rapat itu kita ketemu di mana saja, di mobil, di mana itu mesti ngomong organisasi itu. Ya po nanti agendanya dulu begini-begini, nanti dibunderi di rapat. Nanti gampang di situ karena kita sering ketemu. Ayahmu datang ke rumah saya datang ya itu kadang-kadang secara tidak langsung ada bisikan-bisikan rapat itu. Nah, ini waktu rapat kali bunderi tok ini. Kemudian adakah pendekatan khusus ketika masyarakat yang belajar tadi? Pendekatan khusus ini ya apa sih ya, kita itu nggak mau maksakan orang itu, cuma itu aja. Karena itu dari pegangan kali dari Pak Asimanan itu pokok kita Muhammadiyah itu, kamu kalau beramar ma'ruf nahi mungkar, kalau larang orang siapkan pegangan dulu, jangan ditebang dulu,
baru orang nyari pegangan itu Pak Hasim yang kita pegang, almarhum itu pesennya begitu. Di Muhammadiyah itu harus pegangan dulu dikasih pegangan baru ditebang. Jadi orang sudah siap gitu loh. Itu Pak. Ya almarhum itu istilahnya kita bukan naik mimbar turun mimbar, tapi bersihkan selok itu juga dakwah kita itu supaya air mengalir, rumput yang tumbuh itu harus dicabut supaya nggak cari kena itu. Kita kecil-kecil dari kecil-kecil gitu aja bahasanya begitu. Kemudian adakah pandangan tentang Bapak kaderisasi PCM yang sekarang? Wah, itu sudah ada, hanya memang perlu ditingkatkan. Kalau dulu kan selalu sering kita adakan apa jalannya semacam jalur arkom gitu ya. Jadi diperkenalkan surat menyurat, administrasinya bagaimana, terus masalah anggaran dasar itu sama orang tua itu kita tekan dulu, betul-betul kita tekan. Jadi makanya dulu itu terus buku pintar Muhammadiyah itu kita sampaikan, akhirnya orang bisa pahamnya di situ. Tapi kalau sekarang kan yang nggak tahu seperti apa karena kadang-kadang nggak ngerti di Muhammadiyah sholatnya seperti apa itu nggak ngerti, cuma tahunya 11 begitu. Tapi kaifiah sholat itu dulu Pak Haji itu ngajar itu hampir 2 tahun sampai sujud itu. Karena dioncek betul-betul di satu hadis ini begini-begini, ya aku naruh tangan sendal tapi gimana itu di satu persatu Pak Haji itu angkat tangannya seperti apa itu. Jadi teliti sekali dulu karena ketelitian itu. Jadi Pak Haji itu memang betul-betul saya masalah hukumnya itu lewat Pak Haji, tertibnya administrasi Pak Baher, termasuk keuangannya itu. Kemudian apakah kira-kira kekuatan dari PCM Karangpilang sampai sekarang bisa berdiri? Ya kekuatannya kompak. Jangan sampai istilah bahasa dari dulu wis dikumpo bane bareng, ayo laku aja sampai dikumpo bareng-bareng situ gembosi akhirnya jalannya pincang gitu. Dari jalannya saya itu kanan jalan naik, kiri juga harus naik jadi supaya bisa terbang stabil dulu begitu. Bagaimana pandangan Bapak tentang generasi muda sekarang yang ada di PCM? Ya alhamdulillah sudah bagus, cuma perlu peningkatan itu aja. Sekarang kan buku ketarjian itu masih kurang, akhirnya kaifiah sholat banyak yang saya lihat itu seperti itu, wudunya seperti itu, terus sholatnya dulu kelihatan sekali. Kalau anak sekolah di Muhammadiyah itu kelihatan, sujudnya kelihatan, duduknya kelihatan dulu itu. Tapi sekarang ya kadang-kadang ya karena kebanyakan orang jadi masih perlu ditingkatkan. Bukan salah mereka, tapi perlu ditingkatkan. Kemudian pesan untuk PCM Karangpilang saat ini? Ya terus saja, selain kompak, jangan sampai ada terpecah. Blok-blokan jangan sampai terjadi blok-blok. Kemudian kalau sudah jebol di situ, fokusnya ke Muhammadiyah bukan ke usaha kita. Kadang-kadang usaha kita itu kita campur gitu. Kita campur, akhirnya kepentingan pribadi kita jadi kacau gitu. Jadi fokusnya jangan sampai kita itu maaf lagi punya sekolahan, murid-murid Muhammadiyah punya sekolahan, akhirnya kan ini enggak benturan, tidak bagus itu loh. Termasuk usaha-usaha yang lain. Terakhir Bapak, ini tentang moto hidup atau semangat berjuang di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu moto saya itu kan cuma siapapun di depan saya, sekalipun itu musuh saya, memusuhi saya, itu calon saudara saya. Jadi enggak kita perlukan seperti musuh. Tapi siapapun yang berdamping saya, ya berdamping kita itu suatu saat jadi musuh gitu loh. Jadi kita juga harus imbang. Jadi kita juga enggak terlalu royal, tapi kita juga harus kebersamaan itu cuma itu aja. Jadi saya itu enggak pernah musuh orang itu paling ya karena sikapnya aja, tapi enggak secara pribadi enggak pernah kita musuhi. Ya, terima kasih Bapak. Itu saja wawancara. Mungkin nanti akan terbit buku di bulan Oktober, buku Tokoh Muhammadiyah Hari PDM.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.